Yo, balik lagi di channel Ngopika, ngobrol perkara fisika. Oke teman-teman, di video kali ini gue bakal berusaha meluruskan miskonsepsi dan kesalahpahaman yang sering muncul di tengah masyarakat, khususnya di kolom komentar akun-akun Instagram yang membahas tentang astronomi dan fisika. Ya, sebenarnya ini bukan masalah yang besar teman-teman, tapi akan menjadi besar ketika kesalahpahaman dan miskonsepsi ini tuh disebarkan gitu loh. Masalahnya ini yang gue temukan adalah di komentar akun-akun Instagram yang membahas astronomi itu. Ya, dia menyebarkan miskonsepsi dan kesalahpahamannya, lalu bahkan ada yang sampai menghujat atau bahkan bilang bahwa sains yang ada ini atau sains modern itu penuh kebohongan gitu loh. Padahal bukan penuh kebohongan, tapi dia yang memahaminya dengan cara yang salah atau salah pemahaman gitu. Nah, gue di video ini bakal membacakan beberapa sekitar empat komentar yang paling sering gue temukan, dan gue akan membahas dan berusaha untuk meluruskan miskonsepsi ini. Simak baik-baik. Oke teman-teman, gue akan ngebacain satu persatu komen yang udah gue catat ya, yang gue temukan lalu gue catat. Yang pertama, kalau bumi berotasi dengan kecepatan 1674 km per jam, kenapa kita nggak terlempar? Atau jangan-jangan bumi ini diam sebenarnya? Begitu katanya. Jadi gini bro, 1674 km per jam itu adalah kecepatan linear. Apa itu kecepatan linear? Ya, kecepatan linear adalah total panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu titik per satuan waktu. Maksudnya bagaimana? Katakanlah gini, kita ini bagaikan titik gitu ya, karena kan kita kecil kan, dibanding dengan bumi ini kan kecil. Katakanlah kita sebuah titik yang ada di khatulistiwa. Ya, kemudian ketika bumi berotasi, kan artinya kita sama aja menempuh menempuh keliling bumi gitu kan. Ya. Sama aja kayak kita menempuh keliling bumi. Nah, dibagi waktunya apa? Waktu yang digunakan adalah waktu untuk satu kali putaran. Berapa? 24 jam. Ya, rumusnya adalah V sama dengan 2πr per T. P-nya adalah 3,14, kita pakai R-nya adalah jari-jari bumi 6.400 km dan T tadi 24 jam. Masukkan angkanya, 2 dikali 3,14, 6,28, 6,28 dikali dengan 6.400 itu 40.192. Dibagi dengan 24, berapa hasilnya? Angka yang tadi, 1674 km per jam. Ya memang nggak pas ya, koma. Nah, tapi sekitar segitu hasilnya. Ya. Nah, lalu kemudian untuk menggambarkan seberapa cepat bumi berotasi, kita pakai kecepatan apa? Nah, ada yang namanya kecepatan sudut rotasi. Ya. Jadi untuk kita mengatakan bahwa sebuah objek berotasi, sebuah objek kencang apa enggak rotasinya, ya kita pakai itu, kecepatan sudut rotasi. Kecepatan sudut rotasi itu ya besarnya perubahan sudut atau besarnya total sudut yang ditempuh per satuan waktu. Rumusnya ya 2pi per T, cuman itu. Kalau tadi kan 2πr per T, kalau ini cuman 2pi per T. Pi-nya berapa? Bukan 3,14, tapi 180 derajat. Karena kan kita mau nyari rotasi, bukan linear. Ya. Jadi 2 dikali 180 tadi ya, per T. T-nya berapa? 24 jam. Maka 6,28 dibagi dengan 24 jam akan menghasilkan berapa? Bukan 6,28.
2 dikali 180 kan 360. 360 dibagi dengan 24. Yaitu hasilnya berapa? 15 derajat per jam. Jadi bumi berotasi itu sekitar 15 derajat per jam. Lama kan? Ya, bayangin aja. Perubahan sudutnya tiap 1 jam itu cuma 15 derajat. Kecil, men. Nah, dibanding bumi yang besar itu 15 derajat itu kecil. Ya. Jadi itulah. Nah, dan satu hal lagi yang penting. Kecepatan rotasi bumi itu nilainya selalu konstan. Dari zaman Nabi Adam nggak pernah berubah, bro. Kecepatan rotasi bumi ya segitu-segitu aja. Ya. Kalau ada mengalami perlambatan atau percepatan ya kita udah pasti inilah apa namanya terlempar gitu kan. Ya sama aja kalau kalian naik kereta, kalau keretanya bergerak dengan kelajuan konstan ya kalian akan duduk tenang di dalam kereta. Sebaliknya kalau misalkan keretanya sama masinisnya dipercepat gitu kan, ya kalian akan terhentak gitu kan. Sesuai dengan hukum 1 dan hukum 2 Newton. Gitu. Oke, sekarang yang kedua. Ya. Kalau gravitasi bumi bisa menarik segalanya, ya, kenapa awan nggak jatuh? Dan kenapa asap nggak tertarik oleh gravitasi? Jangan-jangan gravitasi itu nggak ada. Dia bilang kayak gitu. Jadi gini, ini miskonsepsi ya, atau kesalahpahaman yang paling sering ada. Jadi gravitasi itu sebenarnya tidak menarik apapun gitu loh. Dia hanya berusaha menjaga apapun yang ada. Dia hanya berusaha menjaga sesuatu yang ada di permukaan bumi itu tetap di situ gitu loh, nggak kemana-mana. Ya, menarik sih bukan dalam artian bukan bukan kayak orang narik tali gitu, bukan. Dia menjaga agar semua yang ada di permukaan bumi itu tetap di situ gitu loh, nggak kemana-mana, nggak ke atas gitu. Ya. Nah, kemudian apa saja sih yang bisa dipengaruhi oleh gravitasi? Sebenarnya gini, dasarnya adalah semua benda yang memiliki massa itu dia akan dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, cuman permasalahannya adalah seberapa besar massa tersebut gitu loh. Ya, ada yang namanya gaya berat teman-teman. Jadi gaya berat itu adalah gaya yang yang disebabkan oleh adanya percepatan gravitasi bumi. Ya, jadi rumusnya adalah W sama dengan M dikali G. Ya, jadi massa berbanding lurus dengan percepatan gravitasi. Jadi semakin besar massanya, ya maka akan semakin besar juga gaya beratnya. Nah kemudian kalau gaya beratnya besar gimana? Ya berarti dia yang paling besar dipengaruhi oleh gravitasi karena massanya besar tadi. Ya, gua, mobil, ya atau kipas atau ya sesuatu yang ada di permukaan meja ini misalkan. Meja ini ya karena punya massa yang cukup besar, ya artinya dia bisa bertahan di sini gitu loh. Ya. Nah, kemudian kenapa asap nggak tertarik? Ya tadi, karena asap nggak memiliki massa yang cukup untuk bertahan di permukaan atau ditarik sama gravitasi. Ya, massa asap tuh berapa sih? Ya kan sangat-sangat ringan gitu loh. Ya. Nah, kemudian awan. Ya. Ada juga yang bilang tadi awan kenapa nggak jatuh gitu. Nah, awan itu nggak jatuh bukan karena dia nggak berhasil ditarik gravitasi. Ya, awan itu nggak jatuh bukan karena dia nggak ditarik gravitasi bumi, tetapi ada sesuatu yang menahan dia untuk tetap stay di atas sana, yaitu namanya updraft. Ya, updraft adalah semacam gerak massa udara ya atau gerak angin yang bergerak ke atas gitu. Jadi
awan kan luas ya. Ya. Nah, kemudian ada updraft tuh kan, ada angin yang bergerak ke atas. Nah, awan tuh jadi ketahan di sono gitu, di sana gitu ya, akan ketahan di sana. Ya, sebenarnya dia mau jatuh, cuman dia ketahan di sana. Nah, kemudian karena besarnya gaya eh, gravitasi ya, dengan gaya updraft itu sama, jadi resultan gayanya nol. Kalau kalian ingat hukum Newton 1 ya, jadi resultan gaya keduanya tuh nol, maka ya udah dia stay di sana. Nah, awan bisa jatuh gak? Bisa, tapi bukan bentuk awan, dalam bentuk hujan ya, dalam bentuk hujan, yaitu ketika bulir-bulir ya, atau ukuran butir uap air udah cukup berat untuk jatuh ya. Oke, teman-teman, berikutnya ya. Tidak ada yang bisa menembus atmosfer. Meteor aja terbakar. Masa roket enggak? Oke, gue akan meluruskan. Jadi gini, roket dan meteor itu keduanya sangat-sangat berbeda. Ya, meteor, kenapa dia bisa terbakar? Karena satu, meteor itu bukan bahan dasar sih. Komposisinya adalah dominan batu dan logam. Ya, batu dan logam. Nah, karena dia komposisinya batu dan logam, kemudian masuk ke atmosfer bumi ya, bertemu dengan kecepatan yang sangat tinggi ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian masuk ke lapisan mesosfer ya, masuk ke lapisan mesosfer, kemudian bergesekan dengan udara di sana, dia akan terbakar. Nah, sementara roket itu kan bahan dasarnya bukan besi, bukan batu. Ya, kalian salah kalau kalian selama ini mikir bahwa roket ini kan ya sama kayak kendaraan pada umumnya gitu ya, terbuat dari logam. Salah, teman-teman. Roket itu bahan dasarnya ada dua, yaitu keramik silika dan serat karbon, di mana serat karbon ini ternyata memiliki melting point atau titik didih sekitar 3.500 derajat Celcius. Dan keunggulan dari dua bahan dasar ini adalah ketika mereka berdua nih digabungkan dan ketemu panas gitu ya, bergesekan dengan lapisan mesosfer, lalu dia panas. Nah, bahan dasar ini akan dengan sangat mudah melepas panas, sehingga ya luarnya aja yang panas, dia nggak akan mempengaruhi kondisi internal roket. Jadi ya astronot yang di dalamnya santai-santai aja, dan panasnya pun mudah dilepas gitu aja gitu ya. Jadi panasnya nggak lama awetnya ya. Dan kemudian perbedaannya ya, roket dia arahnya bukan menuju pusat bumi ya, dia arah geraknya berlawanan dengan gravitasi bumi gitu kan, makanya kecepatannya nggak secepat meteor gerakannya begitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya kenapa roket nggak kebakar tapi meteor kebakar, ya tadi itu perbedaan komposisinya. Meteor komposisinya adalah logam, utamanya logam dan batu, dan roket adalah komposit keramik dan komposit dari keramik silika dan serat karbon gitu, teman-teman. Nah, oke, ini yang terakhir ya, masih seputar roket. Dia bilang, kenapa roket terbangnya nggak lurus ke atas, tapi lurus dulu, kemudian belok. Ya, kemudian belok. Jangan-jangan ada konspirasi, roket nggak nembus luar angkasa, tapi dia dibuang ke laut. Hah? Oke. Roket terbangnya nggak lurus vertikal, ya, itu ada alasannya. Ya, lurus dulu sih memang, kemudian belok. Ya,
lurus beberapa ketinggian, kemudian belok sesuai orbit yang mau dia capai. Nah, tujuan dari roket yang terbangnya belok itu supaya roket ketika mulai udah nyampe keluar angkasa, dia bisa mendapatkan gaya sentrifugal. Ya, apa itu gaya sentrifugal? Gaya sentrifugal adalah gaya yang arahnya keluar pusat dari gerak melingkar, ya, atau keluar pusat dari lingkaran. Ya, nah, gaya sentrifugal ini yang kelak akan menolong si roket untuk efisiensi penggunaan bahan bakar. Ya, jadi ketika udah miring nih, udah masuk ke angkasa gitu kan, ya, dia akan mendapatkan gaya sentrifugal. Lalu ketika mencapai orbitnya, dia langsung mengorbit bumi tanpa bahan bakar. Jadi dia bisa menghemat bahan bakar, teman-teman. Ya, jadi tujuannya dia terbang miring adalah untuk mendapatkan gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal ini yang akan membantu roket mengorbit tanpa bahan bakar. Jadi bukan dia konspirasi gitu ya, terbang miring terus kabur keluar angkasa, Palu Mariana, Antartika dan sebagainya gitu kan, bukan. Ya, jadi ada alasan apa ya, efisiensi energi lah bisa dibilang. Ya. Nah, itu dia tadi teman-teman, beberapa miskonsepsi dan kesalahpahaman, dan kemudian alhamdulillah udah gue luruskan. Ya, koreksi gue kalau misalkan gue ada yang salah. Ya, karena gue juga masih belajar fisika, gue nggak jago fisika, bukan master fisika. Gue di sini hanya bermaksud meluruskan dan mengkoreksi gitu ya. Gue sebelumnya udah pernah belajar, dan kebetulan gue juga seorang guru fisika gitu ya. Tapi gue bukan berarti gue jago, bukan. Karena gue tahu aja ya, karena gue tahu yang benarnya, maka gue sampaikan hal yang benar tersebut gitu ya, supaya nggak menjadi sesuatu yang menyesatkan di tengah masyarakat. Oke. Oh iya, sebelumnya gue bakal merekomendasikan buat kalian-kalian yang mau belajar fisika dari awal, dari konsep, dari dasar ya. Itu ada beberapa buku yang gue rekomendasiin. Ini bukan endorse ya, tapi gue sekedar merekomendasikan bagi kalian yang ingin belajar. Nah, buku yang pertama gue rekomendasiin adalah buku ini. Ya, buku Fisika Dasar, ya, karya Halliday Resnick Walker. Jadi ini bukunya. Ya, ada di Gramedia. Ya, ini edisi ke-7 jilid 1. Jadi dia punya 2 jilid. Ya, 3 jilid untuk tahun ini kalau nggak salah. Ya, ini udah edisi ke-7 dan ada di Gramedia, tapi ya gitu, harganya lumayan mahal gitu ya. Harganya lumayan mahal. Jadi buat kalian yang punya rezeki untuk membeli buku ini, silahkan beli, karena menurut gue ya, untuk ilmu pengetahuan memang kita harus punya modal gitu kan. Maksudnya nggak boleh hitung-hitungan lah untuk soal ilmu pengetahuan. Toh nanti kedepannya ilmu tersebut akan berguna buat kita dan buat orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua, buku yang kedua bisa juga kalian gunakan buku Fisika Dasar karya Douglas Giancoli. Tapi gue nggak punya gitu ya. Gue punyanya ini ya, karena ini aja belum selesai gue pelajari semua. Ya, Douglas Giancoli. Nah, yang ketiga adalah buku, kalau yang nggak punya uang gitu ya, pakai e-book Fisika Dasar karya Profesor Mikrajudin Abdullah. Itu dosen fisika di Institut Teknologi Bandung. Itu bukunya ada dua jilid. Jilid 1 itu didominasi sama mekanika klasik, dan jilid 2 itu listrik statis dan fisika modern. Ya, jadi kalian bisa download. Memang lumayan tebel gitu ya, ada sekitar 1000 halaman. Itu yang jilid 1. Kemudian yang di jilid 2 ada 900 halaman. Ya, itu gue rekomendasiin buat kalian yang mau belajar fisika dari awal.
Oke, sampai sini dulu episode kali ini, episode 6. Nanti akan berlanjut di episode berikutnya. Insya Allah gue akan membahas tentang miskonsepsi dan kesalahpahaman lagi ya yang sering muncul di masyarakat. Nah, sekian dari gue. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dan kekurangan, atau nanti kalian bisa komen ya kalau misalkan gue ada kekeliruan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.